Jadi katakanlah waktu awal-awal itu jiwa Islam yang dibawa oleh para wali-wali itu melalui jalur thariqah Satoriyah. Mengenal Allah itu sudah nggak boleh ada rasa takut. Ya, karena para kekasih-kekasih Allah sudah nggak punya rasa takut. Nah, nanti ketika seseorang itu sudah dibaiat, sudah ditalkin, ya, maka seseorang itu mulai berjalan di dunia rohaninya. Nah, untuk mensikapi, memijaki perjalanan ini, saya sendiri berpikir juga. Karena pendidikan rohani sekarang itu kalau toh bisa diformalkan, artinya dalam suatu kelompok, majelis, ya teh, atau karena apalah, seperti ya teh, ada bukunya gitu loh, ya, ada metode yang jelas. Saya yakin kerohanian di Nusantara berkembang dengan baik. Nah, maka saya sendiri berpikir ke arah situ. Dengan 10 buku itu kita di sana akan dihantarkan sampai kepada tingkat khalifah. Karena bagaimanapun kita itu memang ya harus belajar jadi khalifah. Gitu adalah. Walaupun kecil-kecilan dulu di keluarga ya. Nah, apalagi nanti diajarkan bagaimana menjadi khalifah secara rohani, ya, untuk memegang satu wilayah. Nah, jadi nanti doa kita, amaliyah kita, apapun untuk wilayah itu, gitu loh. Sementara kitanya berserah diri kepada Allah saja. Nah, ini nanti dimulai dari buku pertama. Buku pertama itu di mana sampai nanti belajar menjadi santri mubtadi, santri pemula. Dulu juga Syekh Abdul Muhyi sama, menjadi santri mubtadi sama. Dulu juga Mbah Sunan Gunung Jati jadi santri mubtadi sama. Dulu juga Mbah Sunan Ampel belajar sama bapaknya, ya, Syekh Ibrahim Semorokandi niko, itu belajar sama Syekh Abdul Sattar, ya, Abdullah Sattar, ya. Beliau Khurasan, Persia, karena diperintah gurunya untuk menyebarkan thariqah, sampailah beliau di India. Bikinlah di sana sejenis madrasah yang isinya adalah mengembangkan thariqah dan dinamakan sebagai Satoriyah. Nah, ramailah di sana. Dibawalah ke sini oleh satu tadi yang awal Sunan Ampel dulu dibawa oleh Sunan Ampel, terus Sunan Giri. Di sininya ada Sunan Gunung Jati. Jadi katakanlah waktu awal-awal itu jiwa Islam yang dibawa oleh para wali-wali itu melalui jalur thariqah Satoriyah. Nah, turun nanti juga kan kita tahu sendiri kalau bicara sejarah, ya, ada Sultan Agung itu Satoriyah. Nah, di sananya lagi ada yang namanya Ronggo Warsito. Ki Ronggo Warsito itu kan sama, martabat 7-nya dibahas secara detail itu, ya. Nah, terus nanti sampai kepada Pangeran Diponegoro itu juga Satoriyah, gitu loh. Nah, di sini sendiri di Jawa Barat banyak tokoh-tokoh Satoriyah itu. Nah, juga termasuk dikembangkan oleh
kesultanan baru bikin pesantren. Nah, termasuk di Buntet juga pendirinya Mbah Mukoyim juga. Nah, itu Satoriah. Dan kebetulan ini adalah salah satu nasab thariqah yang dari Mbah Mukoyim. Ini sanad dari Syekh Muqi ya. Syekh Muqi Pamijahan yang dapat binaan dari Syekh Abdul Rauf ya. Syekh Abdul Raufnya ke sana ke Madinah. Terus sampai kepada Syekh Abdullah Satari. Nah, sampai kepada Rasulullah. Dari ulama-ulama alhamdulillah berkembang. Cuma yang namanya waktu itu lagi ada dunia ya, ada VOC ya, iya. Pada akhirnya dunia thariqah di Cirebon sedikit terhambat. Alhamdulillah sesudah merdeka mulai bermunculan kembali. Nah, kemudian kepada saya pribadi juga karena perintah guru, saya pun bismillah berjuang juga ya. Dan sekarang alhamdulillah saya ketemu dengan sampean-sampean gitu. Saya bangga sekali tadi ada beberapa kabupatennya. Nah, saya tanya nih, daerah yang paling dingin apa? Bogor apa nih? Majalengka, Sumedang, ada Bandung ya. Yang paling dingin mana gitu? Iya. Kebetulan tempat saya ini Pak, Desa Kroya, saya di Karanganyar nih. Saya duduk di Desa Karanganyar, sebelah musola saya kecil itu, masjid itu sudah Kroya, kecamatannya Panguraga. Nanti sebelah desa saya itu, ya kesananya laut. Jadi mungkin sampean orang gunung kesini panas ya, tapi dengan niat sampean ya sudah menjadi dingin. Jadi kita lebur dengan Bandung, Sumedang ya.